صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Baitur Razzaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 7 Rajab bertepatan 7 Januari. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dihantarkan oleh Allah ke bulan agung, bulan suci. Hari ini 7 Rajab. Rajab adalah bulan yang memiliki banyak keutamaan. Bulan Rajab merupakan bulan yang terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum berbicara tentang bab keutamaan di bulan Rajab, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang hadis-hadis keutamaan, di mana hadis-hadis itu kategori dari para ulama hadisnya hadis palsu, yang kita kaum muslimin tidak boleh mengamalkan ajaran, mengamalkan amalan keutamaan dengan bersandar kepada hadis palsu atau hadis maudhu palsu. Kalau hadis-hadis yang sifatnya dhaif, lemah, di dalam pasal keutamaan fadhailul a'mal, keutamaan untuk beramal, ulama ada yang membolehkan. Tetapi kalau hadis palsu, memang kategorinya hadis palsu, ya palsu, berarti bukan hadis. Yang pertama, hadis yang menyebutkan man shoma yauman min rajaba, man shoma yauman min rajabin wa shalla fihi arba'a raka'atin yaqra fi awwali raka'atin mi'ata marratin ayatal kursi wa fi raka'ati tsaniyati mi'ata marratin qul huwallahu ahad lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yura lahu. Barang siapa puasa 1 hari di bulan Rajab, sholat 4 rakaat, di rakaat pertama membaca ayat kursi 100 kali, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahu samad 100 kali, maka dia tidak mati hingga melihatnya di surga atau diperlihatkan kepadanya surga sebelum dia mati. Oh, keren, balasannya jannah, surga. Tapi hadis ini kategori hadis palsu. Tidak boleh kita menyandarkan amalan kepada Rasulullah padahal Nabi tidak pernah mengatakannya atau Nabi tidak pernah mengamalkannya. Palsu ya berarti kan bohong. Jadi siapa orang yang mengatakan ini hadis dari Rasulullah padahal bukan hadis, maq'adahu minan nar, tempatnya neraka. Jadi nggak boleh. Makanya orang yang selalu bertanya ketika punya amalan, amalan seperti ini dalilnya apa? Itu boleh, bagus. Tapi juga harus memiliki pengertian yang luas. Karena ada orang, karena tidak ada dalil khusus tentang amalan tersebut, akhirnya dia
dia tidak melakukan amal sama sekali, padahal ada dalil umum yang menyebutkannya. Di dalam kaidah itu ada dalil yang bersifat muqayyad, ada dalil yang bersifat mutlak. Muqayyad itu spesifik khusus, ini amalannya ini, ada dalilnya. Spesifik khusus, namanya, caranya dijelaskan oleh Rasulullah, itu namanya muqayyad. Tapi kalau ada hadis bersifat umum, tidak rinci sih kapan dilaksanakan, di mana, bagaimana cara, tapi Nabi menyampaikannya, dibolehkan mengamalkan suatu amalan itu. Ini namanya mutlak, umum. Kalau tidak ada dalil khusus, boleh pakai dalil umum. Tapi ada orang sangat hati-hati, karena tidak ada dalil khusus, maka dia sama sekali tidak mengamalkannya, padahal ada dalil umum. Nah, ada orang seperti itu. Nah, kita harus bisa memilah di dalam kajian keislaman. Itu dalil pertama, puasa sehari di bulan Rajab, sholat 2 rakaat, rakaat pertama ayat kursi 100, rakaat kedua al-ikhlas 100, maka dia tidak akan mati kecuali Allah perlihatkan surga kepadanya. Itu hadisnya palsu. Yang kedua, inna fil jannati nahran yuqalu lahu rajaba ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal man sama min rajabin yauman wahidan saqahu Allah min dalika nahr. Barang siapa, sesungguhnya di surga itu ada suatu sungai, ya, danau yang dinamakan Rajab, danau Rajab, yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Barang siapa puasa 1 hari pada bulan Rajab itu, sebab dengan dalil ini, ya, maka Allah akan memberikan minum kepadanya air kepadanya dari air sungai itu. Jadi dalika min nahar. Jadi sehingga dengan meminumnya itu dia tidak akan merasa kehausan dan sebagainya. Ini hadisnya palsu. Kenapa kamu puasa di bulan Rajab? Oh, nanti akan meminum sesuatu yang nikmat, sebagaimana Rasulullah menyampaikan hadisnya. Nah, itu tidak boleh. Hadis ini palsu. Yang ketiga, man shoma salasata ayamin min Rajab kutiba lahu siyamu syahrin wa man shoma sab'ata ayamin man Rajaba aghlaqallahu anhu sab'ata abwabin minan nar wa man shoma samaniyata ayamin min Rajabin fatahallahu samaniyata abwabil jannah wa man shoma nisfa Rajaba hasabahullahu hisaban yasira. Barang siapa berpuasa 3 hari di bulan Rajab, dituliskan baginya pahala puasa sebanyak 1 bulan. Siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka ditutupkan baginya 7 pintu api neraka. Keren. Barang siapa berpuasa 8 hari di bulan Rajab, Allah membukakan baginya 8 buah pintu dari pintu surga. Barang siapa puasa separuh dari bulan Rajab, Allah akan menghisapnya dengan hisap yang mudah. Lalu puasa orang-orang dengan berdasarkan keterangan ini, nah itu tidak boleh, karena hadisnya hadis palsu. Lantas apakah kita tidak boleh puasa di bulan Rajab? Itu nanti masalah lain, ada keterangan lain. Nah, kita teruskan dulu. Hadis keempat, sebenarnya kalau maudhu ya bukan hadis, ya. Keterangan maudhu yang keempat, man shoma yauman min Rajabin adalah siyama syahrin. Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, pahalanya sama dengan puasa 1 bulan. Wah, enak ini. Kelima, Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab bulan Allah,
Sya'ban bulanku dan Ramadan bulan umatku. Ini kategori hadis maudhu atau palsu, ada paling tidak dikatakan sebagai hadis yang dhaif, lemah. Para jemaah, masih banyak dalil lain yang berkaitan dengan nilai puasa yang pahalanya besar, tetapi tidak berlandaskan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bulan Rajab itu apa keutamaannya? Keterangan yang sahih pertama, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan Rajab ini sekarang ini termasuk bulan yang mulia. Firman Allah surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah menciptakan 12 bulan, di dalamnya terdapat 4 bulan haram, bulan mulia atau bulan suci. 4 bulan itu yang sering saya ulang, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu disebut bulan suci atau bulan mulia. Nah, di dalam hadisnya dikatakan, di bulan itu jangan engkau berbuat zalim. Artinya apa? Berbuat dosa, berbuat zalim di 4 bulan ini tidak boleh. Lalu apakah di bulan lain boleh? Tidak boleh. Tapi di 4 bulan ini tidak bolehnya sangat. Lalu para ulama mengambil pemahaman terbalik. Dalam kaidah disebut mafhum mukhalafah. Pemahaman yang terbalik. Kalau kita dilarang berbuat zalim, maka sangat dianjurkan untuk melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Jadi ini keutamaan daripada Rajab, termasuk bulan suci. Bulan Rajab termasuk juga bulan-bulan kebaikan. Masya Allah. Pernah ada sebuah Rasulullah, hendaklah engkau berdoa kepada Allah semoga umurmu bisa nyampe ke bulan Ramadan, atau paling tidak nyampe di bulan Rajab. Jadi kita berdoa kepada Allah bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, atau minimal dengan bulan Rajab. Karena bulan Rajab termasuk memiliki bulan keutamaan. Yang ketiga, bulan dianugerahi ampunan oleh Allah. Terampuni dosa-dosa oleh Allah di bulan ini. Maka perbanyak istighfar. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Perbanyak salat taubat, perbanyak istighfar yang gampang lah. Astagfirullahaladzim. Perbanyak. Kenapa? Karena bulan Rajab termasuk bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bulan Rajab termasuk bulan dilipat gandakannya pahala. Jadi orang yang melakukan amal-amal kebaikan di bulan suci, di bulan haram, Rajab bulan haram, maka amalannya dicintai oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya menyebutkan, al-amalu salihu a'zamu ajran fi ashhuril hurum wa zulmu fihinna a'zamu min adh-dhulmi fi ma siwahunna. Amal saleh di bulan ini, di bulan haram, lebih agung, lebih besar pahalanya di dalam bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Begitupun perbuatan zalim juga lebih besar dosanya apabila dilakukan di 4 bulan haram ini. Yang kelima, tempat berlatih untuk Ramadan. Subhanallah. Untuk menggapai kemuliaan bulan Ramadan, Allah menyiapkan Rajab sebagai tangga untuk berlatih naik menuju Ramadan. Boleh kita berpuasa di bulan
Rajab ini boleh. Hadisnya riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim itu begini, Rasulullah senantiasa berpuasa di bulan Rajab sehingga seluruhnya puasa seolah-olah Nabi tidak pernah berbuka. Namun di saat beliau di kesempatan yang lain tahun berikutnya, Rasulullah tidak pernah puasa di bulan Rajab, seolah-olah memang tidak ada puasa di bulan Rajab. Hadis ini seperti kontradiksi. Hadis Muslim sahih, katanya sebulan Nabi puasa tidak buka sama sekali. Kesempatan yang lain Nabi tidak pernah puasa sama sekali. Orang mengambil kesimpulan, ya wis gak usah puasa. Itu keliru. Maksudnya Rasulullah puasa di bulan Rajab itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau Nabi tahun kemarin sebulan puasa di bulan Rajab, tahun ini puasa lagi, nanti sahabat menyangka puasa Rajab itu wajib. Nah, kita bacakan juga riwayat Al-Halili. Al-Halili itu menghadap Rasulullah, ya, menghadap Rasulullah SAW, lalu berpisah selama setahun. Lalu ketemu lagi dengan Rasulullah, dia menyapa, ya Rasulullah, apakah engkau masih kenal aku? Siapa kamu? Saya tahun lalu menghadap engkau ya Rasulullah. Loh, kok badanmu jadi kurus, lemes gini? Dulu badanmu bagus, seger, sehat, sekarang kenapa kurus begini? Kata Rasulullah. Nah, rupanya sahabat ini, Halili ini, kebanyakan puasa. Kebanyakan puasa. Lalu dia berpesan kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong berikan aku amalan. Maka Nabi mengatakan, engkau puasalah di bulan Ramadan. Selain Ramadan gak usah, Ramadan aja puasa. Lalu orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau cuma Ramadan saja aku kuat, beri aku tambahan. Kata Rasulullah, engkau tambahi setiap bulan puasa sehari. Puasa sehari. Allah, kalau cuma sehari gampang ya Rasulullah, tambahi lagi. Sebulan, tiap bulan 2 hari, Senin Kemis. Kalau cuma 2 hari kuat ya Rasulullah, tambahi lagi. Sebulan 3 hari, 13, 14, 15 setiap bulan. Ayamul bid puasa putih. Allah, itu saya bisa. Kata Rasulullah, sehari puasa, sehari berbuka. Puasa Daud. Allah bisa semua. Rupanya orang ini maksa. Orang Nabi sudah mengatakan, kenapa badanmu jadi kurus begini? Artinya apa? Amalan agama tidak memberatkan kepada kita, tidak menjadikan kita beban dan menjadikan sakit. Jangan. Tapi kalau engkau suka untuk beribadah, termasuk puasa di bulan apapun, apalagi ini bulan Rajab, termasuk bulan haram, bulan mulia, bulan suci, boleh. Karena termasuk bagian kategori amal saleh secara umum. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekilas ini masih banyak sih sebenarnya keutamaan, cuma kita sampaikan beberapa kategori saja. Intinya amalan sunnah puasa Senin Kemis di bulan Rajab boleh, puasa Ayamul Bid boleh, puasa tiap hari enggak Senin Kemis boleh. Karena yang diharamkan puasa cuma 5 hari. Haram puasa dalam setahun 3 hari, 5 hari. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu yang diharamkan. Lainnya boleh. Apalagi ini bulan Rajab, bulan haram. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.